warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ula Paulina dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video sebagai tugas akhir dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi ialah suatu tindakan penggelapan uang negara. Ada pula yang mengartikan bahwa korupsi adalah tindakan mencuri hak rakyat. Berbagai pendapat masyarakat tersebut tidaklah salah. Sungguhnya korupsi berasal dari bahasa Latin corruption. Muhammad Ali menguraikan mengenai pengertian korupsi. 1. Korup artinya busuk, suka menerima suap atau sogok. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Yang ketiga, koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Korupsi dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu kekuasaan, kesempatan, dan kurangnya integritas. Adanya kasus nepotisme dapat menyebabkan terjadinya tindakan korupsi karena aparatur negara melakukan penyuapan. Tentunya, hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut, sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculnya kemiskinan relatif. Dampak korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dampak sosial akibat korupsi yaitu yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas. Dan yang kelima, solidaritas yang semakin langka. Dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita lihat dari banyaknya kasus illegal logging. Kasus illegal logging memberikan kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Sila-sila Pancasila terhadap tindakan korupsi. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi, memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri, dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum, tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sehingga
Dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan melakukan tindakan korupsi, berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini. Karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu, agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi, dengan korupsi itu, sama saja telah melakukan tindakan dan keputusan sendiri. Dan hal itu tidak baik, karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan. Karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Dan yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, ketidakadilan terhadap negara sendiri, karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.